Qala al-musannif Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal aswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kanat ini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kanat al-muqaddimatu ma'lumatan kana al-burhanu qat'iyyan. Dan bila mana ada apa muqaddimah itu adalah maklum. Maklum ini sama dengan istilah qat'i, diyakini. Kana al-burhanu, maka ada apa burhan, qat'iyyan adalah istilahnya muqaddimat, beberapa muqaddimah, padahal sesungguhnya hanya dua muqaddimah ya. Muqaddimah ula, muqaddimah pertama, dan muqaddimah tsaniyah, muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang di dalamnya ada mahkum alaih adalah muqaddimah pertama. Muqaddimah yang di dalamnya ada hukum itu adalah muqaddimah yang kedua. Al-alamu mutaghayyirun, itu muqaddimah yang pertama. Wa kullu mutaghayyirin hadithun, muqaddimah yang kedua. Di dalam al-alamu mutaghayyirun, di situ ada mahkum alaih, yakni alam. Di dalam muqaddimah yang kedua, wal alamu mutaghayyirun, di sini ada hukum mutaghayyirun. Jikalau muqaddimah yang ada di dalam burhan itu adalah maklum, diyakini, maka burhan disebut dengan burhan qat'i. Wa in kanat magnunatan, dan jikalau ada apa muqaddimat adalah dhanni, karena maka ada apa burhan fikhiyan adalah burhan fikhi. Jikalau muqaddimah itu adalah sifatnya dhanni, maka burhannya adalah burhan fikhi. Wa in kanat mamnu'atan fala budda min itsbatiha. Jikalau ada apa muqaddimah itu adalah mamnu'ah, disangga, dihadang, ada yang tak setuju, tak benar muqaddimah ini, fala budda, maka tak boleh tidak, min itsbatiha, dari menetapkan muqaddimat, dari membuktikan kebenaran muqaddimat. Wa amma ba'da taslimiha, adapun setelah diterimanya muqaddimat, jikalau muqaddimah itu sudah dapat diterima, fala yumkinu asyakku fin natijati aslan, maka tidak mungkin ada keraguan tentang kesimpulan aslan sama sekali. Kalau muqaddimahnya itu sudah diterima oleh kedua belah pihak, maka tak mungkin ada keraguan tentang kesimpulannya. Tak mungkin kesimpulannya diragukan. Bal kullu aqilin saddaqa bil muqaddimataini fahuwa muttarrun ila tasdiqi bin natijati. Bal kullu aqilin, bahkan adapun setiap orang yang berakal, saddaqa bil muqaddimataini, yang telah membenarkan dua muqaddimah,
Fahuwa maka adapun kullu akilin muttarrun ila tasdiki adalah mau tidak mau harus percaya bin natijati dengan natijah, terpaksa tasdik percaya dengan natijah. Kalau percaya terhadap dua muqaddimah mau tidak mau harus percaya terhadap kesimpulannya. Mahma ahdarahuma fid dhihni, manakala menghadirkan siapa kullu akil, menghadirkan dua muqaddimah itu fid dhihni di dalam pikiran. Wa ahdarah ma'a majmu'ahuma bil bali, dan menghadirkan keseluruhan kedua muqaddimah itu bil bali di dalam akal pikiran, dalam hati. Wa hasilu wajhi dalalati fi hadzal nazmi, adapun kesimpulan sisi dalalah di dalam susunan ini, ada istilah wajhud dalalah. Di depan dikatakan bahwa burhan itu ada beberapa model kan. Model yang pertama ada 3 macam susunan. Susunan yang pertama itu kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun fa kullu nabidin muskirun. Itu ad-darbul awal ya, macam yang pertama. Ini perlu dihafalkan contoh-contoh ini. Dari mana susunan burhan yang seperti ini bisa melahirkan hukum yang dikehendaki? Itu yang dimaksud wajhud dalalah. Dari sisi mana susunan burhan yang seperti ini menunjukkan kepada suatu hukum? Kesimpulannya adalah begini, annal hukma 'ala sifati hukmun 'alal mausufi, bahwa sesungguhnya hukum atas sifat adalah hukum atas mausuf. Ini intinya, ini hukum atas sifat adalah hukum atas mausuf. Menghukumi sifat dengan sesuatu berarti menghukumi mausufnya dengan sesuatu itu. Menghukumi sifat dengan merah berarti menghukumi mausuf dengan merah. Karena sesungguhnya kita idza qulna, bila mana kita mengatakan an-nabidu muskirun, nabid adalah memabukkan. Kalau kita mengatakan an-nabidu muskirun, kul ja'alna al-muskira wasfan, maka berarti kita menjadikan muskir sebagai sifat. An-nabid itu mausuf ya kan? Muskir jadi sifat, nabid itu mausuf. Kalau kita menghukumi muskir itu haram, berarti kita menghukumi nabid haram ya kan? Karena al-hukmu 'ala sifati hukmun 'alal mausuf. Fa idza hakamna 'ala kulli muskirin annahu haramun, apabila kita menghukumi atas tiap-tiap yang memabukkan, menghukumi annahu bahwa sesungguhnya kullu muskirin haramun adalah haram, faqad hakamna, maka sungguh kita menghukumi 'alal wasfi atas sifat, karena muskir itu sifat kan. Kalau kita menghukumi muskir bahwa muskir itu haram, berarti kita akan menghukumi sifat. Kalau kita menghukumi sifat, berarti kita menghukumi mausuf. Fabid darurati yadkhulul mausufu fihi, maka dengan niscaya masuk apa mausuf fihi di dalam haram. Kalau dikatakan muskir itu haram,
maka mausuf yakni nabi masuk di dalam keharaman. Fa innahu sesungguhnya in batala qauluna an-nabidu haramun, jikalau tidak benar apa perkataan kita bahwa nabi itu haram. Kalau kita mengatakan an-nabidu haramun, perkataan kita dikatakan tak benar, ma'a kaunihi muskiran, padahal nabi itu memabukkan, batala qauluna, maka menjadi tidak benar juga qauluna apa perkataan kita, kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Kalau perkataan an-nabi itu haramun itu tak benar, maka perkataan kullu muskirin haramun juga tak benar. Idza dhahara lana muskirun laisa biharamin, di mana tampak bagi kita ada muskir yang tidak haram. Wa hadzal darbu, adapun macam ini, susunan burhan semacam ini, semacam kullu nabidin muskirun wa kullu muskirin haramun itu ya, lahu syartoni, ialah bagi hadzal darbu adapun dua syarat. Fi kaunihi, di dalam adanya hadzal darbu, muntijan itu melahirkan kesimpulan. Susunan burhan yang seperti ini, agar supaya melahirkan kesimpulan, ada dua syarat. Ada syaratnya, ada dua. Syartun fil muqaddimatil ula, satu syarat di dalam muqaddimah yang pertama. Apa syaratnya muqaddimah yang pertama? Wa huwa, adapun syarat, antakuna musbitatan, harus ada apa muqaddimah ula itu adalah menetapkan, bukan menafikan. Fa in kanat, jikalau ada apa muqaddimah ula nafiyatan, menafikan, lam tuntij, maka tidak melahirkan natijah. Jadi muqaddimah yang pertama itu harus musbit, bukan nafi, menetapkan bukan menafikan. Kalau muqaddimah yang pertama itu menafikan, tidak bisa melahirkan kesimpulan. Li'annaka, karena sesungguhnya kamu, idza nafaita syai'an an syai'in, bila mana kamu menafikan sesuatu dari sesuatu, menafikan sesuatu dari sesuatu, lam yakun al-hukmu, tidak ada apa hukum, katakanlah hukumnya itu haram. Tidak ada apa hukum alal manfi, atas yang dinafikan, katakanlah yang dinafikan itu muskil. Tidak ada apa hukum atas manfi, hukman alal manfi anhu, adalah hukum atas manfi anhu. Zaidun wairu qaimin, adapun Zaid adalah tidak berdiri. Jadi qiyam dinafikan daripada Zaid, ya kan? Jadi qiyam itu manfi, Zaid itu namanya manfi anhu. Bila mana engkau menafikan sesuatu dari sesuatu, maka hukum yakni haram, tidak ada hukum itu. Maka hukum atas apa yang dinafikan bukanlah menjadi hukum atas manfi anhu. Fa innaka, sesungguhnya kamu, idza qultah, bila mana kamu mengatakan la khallun wahidun muskirun, tidak ada cuka satu itu memabukkan, artinya tidak satu pun cuka itu memabukkan. Di sini sifat memabukkan dinafikan dari cuka, ya. Sifat memabukkan dinafikan dari cuka.
dinafikan dari cuka. Memabukkan itu namanya manfi, dinafikan. Cuka itu namanya manfian. Wa kullu muskirin haramun. Adapun setiap yang memabukkan itu adalah haram. Di sini yang menjadi muqaddimah pertama adalah khallun wahidun. Muqaddimah yang kedua adalah kullu muskirin haramun. Berhubung muqaddimah yang pertama itu bukan musbitah melainkan nafiyah, bukan positif tapi negatif, tidak ada cuka itu memabukkan. Setiap yang memabukkan itu haram, maka lam yalzam minhu hukmun fil khalli, maka tidak lahir daripadanya apa hukum dalam cuka. Ini burhan yang tidak melahirkan natijah apa-apa karena tidak memenuhi syaratnya. Syaratnya adalah muqaddimah yang pertama itu harus musbat atau musbit. Kalau nafi tidak melahirkan natijah. Tidak ada cuka itu memabukkan. Tiap-tiap yang memabukkan itu haram, tidak ada hubungannya. Maka pernyataan ini tidak melahirkan hukum apa-apa pada cuka. Lalu apa hukumnya cuka? Tak tahu. Dikatakan haram tidak, dikatakan tak haram tidak, dari mana? La khallun wahidun muskirun itu muqaddimah ula kan? La tidak kan? Nafi menafikan. Idh waqa'at al-mubayanatu bainal muskiri wal khalli, karena terjadi mubayana, keberlainan yakni tidak ada hubungan antara muskir dan khal, antara yang memabukkan dan cuka. Fa hukmuka 'alal muskiri bin nafyi wal itsbati la yata'adda ila al-khalli. Maka adapun hukummu atas muskir dengan menafikan dan menetapkan, misalnya bin nafyi dengan tidak haram, wal itsbati dan haram, la yata'adda ila al-khalli adalah tidak menjalar, tidak menular kepada cuka. Kamu menghukumi muskir itu haram, keharamannya muskir ya tidak menular kepada cuka, karena ada mubayana antara muskir dan cuka. Tidak ada cuka itu memabukkan, itu muqaddimah ula. Setiap yang memabukkan itu haram, ya tidak melahirkan natijah apa-apa. Jadi syarat yang pertama ad-darbul awal, ya, macam burhan, format burhan yang pertama adalah seperti itu. Agar supaya bisa melahirkan kesimpulan, syaratnya dua. Syarat yang pertama pada muqaddimah ula. Muqaddimah ula harus musbita bukan nafiyah. Kalau nafiyah tidak melahirkan natijah. Asy-syartu tsani wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.